212, siapa yang tidak tahu itu fake jual agama hanya untuk kepentingan politik sesaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat lur? Alhamdulillah. Salam NKRI harga mati. Gini lur, bis ngopi urung? Nah, bismillah, ngopi dulu. Alhamdulillah. Ngopi, ngolah pikir. Ke bulan puasa tapi suasane gue wis kayak siap-siap arep pemilu, jelang pemilu 2024. Naga-naganya ini sudah mulai menghangat ini. Dari berbagai peristiwa terakhir ini. Dan saya melihat mereka justru memanfaatkan momen puasa ini. Na'udzubillah min dzalik. Luar biasa. Mereka ternyata tidak tersadarkan adanya bulan puasa yang sesungguhnya harus dijadikan sebagai bulan yang muhasabah, bulan untuk memperbanyak ibadah. Tetapi itu semua hilang hanya karena nafsu kekuasaan. Mereka lebih konsen bagaimana proses pemilu di 2024 itu sing penting menang. Ngeri. Ada jenderal Panglima TNI yang kemarin ramai itu di Jakarta dengan berbagai macam spanduk yang bertuliskan Panglima dituduh PKI. Ini sudah mengerikan ini. Belum lagi ada tokoh nasional yang sudah mulai bikin aba-aba. Dia menyimpulkan bahwa seolah-olah Jokowi menghendaki untuk 3 periode, sehingga dengan ancamannya bahwa andaikan Jokowi 3 periode ini akan membahayakan NKRI, akan lebih dikuasai oleh PKI. Tapi ya itu lor, bisa payu bain kok. Dong, PKI kan sebuah organisasi yang jelas-jelas sudah terlarang. Kalau pakai logika itu kan harusnya sudah tidak menjadi bahan jualan itu. Ternyata masih laris itu. Cina, PKI, apalagi di Islamofobia, ajib jualannya. Kayak pemilu 2017 itu yang pilkada DKI itu. Itu saya sepakat, itu bagian dari proses pemilu yang sangat rendah nilai demokrasinya. Karena yang dimunculkan justru politik identitas. Politik yang lebih menggunakan jualan agama. Hanya soal kuasa, perebutan kekuasaan. Tapi subhanallah, sing itu agama, tapi ya payu. Jadi gini lor, mudah-mudahan sih untuk nuansa di 2024 pemilunya sudah lagi tidak menggunakan politik identitas lah. Kita mulai sadar bahwa jual-jual agama itu sebenarnya sungguh merupakan pencorengan, merupakan tindakan yang menista agama itu. Jadi mendingan fair. Substansi demokrasi kan yang penting bagaimana mampu membawa orang itu satu visi demi tujuan yang sama.
tidak harus pakai embel-embel jual-jual agama lah. Kayaknya itu nista temen. Saya sepakat itu. Ketika kita sudah mulai menyadari bahwa sosok pemimpin yang diidam-idamkan di Indonesia adalah pemimpin yang betul-betul bisa merangkul semua. Kita sudah punya contoh itu, yang sekarang menamakan diri sebagai PA 212. Aduh, padahal kita sudah tahu munculnya PA 212 adalah sebuah gerakan politik identitas dengan berdarah-darah jual agama, yang penting memenangkan proses pilkada atau pilgub di JKI itu kemarin, sampai dengan mengerahkan masyarakat mengatasnamakan umat, mengatasnamakan bela negara, bela agama, bahkan bela nabi. Tapi ya payu, jangan. 212, siapa yang tidak tahu itu? Itu fake jual agama hanya untuk kepentingan politik sesaat. Maka mudah-mudahan, lebih-lebih si siapa itu Aldo yang katanya akan menunggu di Jakarta tanggal berapa? 17. Waduh, 17 Maret katanya, bersama BEM. Itu juga masih pakai isu umat. Aduh, ujar-ujare sing mewakili, sing dianggap representasi Islam, ujar-ujare 212, padahal itu gerombolan penjual agama dengan PD-nya seolah-olah yang paling Islam, dengan PD-nya seolah-olah 212 itu kelompok yang paling mewakili aspirasi umat Islam. Aduh, aspirasi penjual agama lah, iya. Terakhir itu kan si Jokowi itu menyampaikan, hindari politik identitas. Kita harus betul-betul fair. Bagaimana demokratisasi itu betul-betul bisa berjalan. Jangan sampai politik kita justru menggeret-geret soal suku, soal agama. Itu harusnya sudah tidak laku lagi itu. Hari ini kita sedang konsentrasi bagaimana mempertahankan NKRI itu, yang sudah jelas-jelas mulai diperhitungkan bahwa ada sesuatu yang luar biasa di tanah air kita itu, dengan berbagai cara untuk menggulingkan, untuk memporak-porandakan, untuk berangus NKRI, ternyata sulit sampai hari ini. Harusnya kita paham bahwa di belakang kita ini yang punya kepentingan tidak lain ya soal Amerika dan Cina itu, yang melihat Indonesia itu sangat potensi untuk dikuasai, terutama ekonominya. Nah, andaikan anak bangsa ini sadar, apapun momennya nanti, termasuk di pemilu 2024, siapapun lah anak bangsa, ayo punya hak yang sama untuk menjadi RI 1. Tapi jangan jual agama lah. 212 gue gawe puyeng ajek gue polae. Oke lur, mudah-mudahan puasa tahun ini setidaknya mampu menyadarkan kita bahwa politik identitas itu sama sekali tidak efektif.
politik identitas harus berani kita tolak, karena sangat merugikan agama itu sendiri. Lebih-lebih yang mengklaim umat, mengklaim Islam, harus sadar bahwa pertanggungjawaban kita justru fitini fitunya wal akhirah. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.